Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang penyesalan dia terhadap kamu. Oke, aku akan cari tahu energi dia ini siapa yang merasa menyesal terhadap kamu. Oke, kalian boleh fokuskan siapa tahu kalian merasa kesal dengan seseorang atau merasa ada seseorang yang pernah menyakiti kalian. Apakah dia menyesal? Siapa tahu energinya akan tertarik di pembacaan kali ini. Boleh kalian pikirkan orangnya, sebutkan namanya di dalam hati juga boleh. Ya, aku akan mencoba menarik energi orang ini. Siapakah yang menyesal terhadap kamu? Oke. Orang masa lalumu, mantanmu, orang yang saat ini sudah tidak bersamamu, orang yang saat ini sudah berakhir hubungannya dengan kamu, dan orang ini ternyata masih sering memikirkan kamu, masih sering bernostalgia tentang apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Dia masih sering kepikiran kamu terus loh. Ya, dia orang yang memang sudah berakhir hubungannya dengan kamu atau sudah berpisah dengan kamu, ya. Intinya orang masa lalu. Oke, kita lihat lagi di kartu pertama yang jatuh. Queen of Wands. Queen of Wands. Oh. Knight of Wands, Reverse, Three of Cups, the Hangman, Ace of Cups, after that Temperance. Oke. Aku melihat bahwa dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri. Juga dia ini punya sifat yang ramah. Ya, orangnya kelihatannya ramah, sifatnya ramah. Terus itu juga dia ini di mata orang-orang memang menarik ya, tapi karena dia menarik ini akhirnya dia besar kepala, narsis, egois seperti itu ya. Kalau aku lihat bahkan di sini aku melihat saking dia merasa bahwa dia itu menarik di mata orang-orang di luar sana, akhirnya timbullah rasa kepercayaan diri yang sampai-sampai itu nggak mau mendengarkan keluh kesah dari orang-orang sekitar gitu. Jadi kalau misalkan dalam hubungan dia itu udah suka sama si A, mau orang lain ngomong dia jelek lah, kalian nggak pantas lah atau apa, dia nggak akan mendengarkan itu, dia akan tetap jojong. Nah misalkan nih kamu udah menjadi pasangannya, terus dia ternyata tertarik sama yang lain, ya akhirnya dia selingkuh, kamu sampai ngemis-ngemis, kamu pun sampai nangis-nangis, dia masa bodoh ya, sampai orang terdekatnya pun yang mengatakan atau berkomentar atau mengkritik, nggak akan peduli. Nah itu orangnya ya. Jadi walaupun dia punya sikap yang ramah, tapi dia punya keegoisan dan rasa kepercayaan yang terlalu besar. Dan aku melihat di sini kamu dengan dia pernah sempat ya ada masalah, karena ada suatu rasa ketidakpercayaan diri dari dia yang akhirnya di sini tuh membuat masalah gitu ya, terjadi masalah di antara kalian. Dan dia memang orang yang sulit untuk merubah cara pandang dia, apalagi kalau misalkan di sini kamu yang berharap dia akan merubah cara pandang dia. No, nggak akan mungkin, sulit ya. Kalau nggak dia sendiri yang merubah pandangan dia, mau kamu jungkir balik, mau kamu bertahun-tahun tetap bertahan memperjuangkan agar dia merubah pandangan dia. Misalkan nih orangnya suka selingkuh gitu ya, mau kamu sampai jungkir balik juga nggak bakalan tuh, ya akan tetap terus selingkuh seperti itu. Apalagi nih orangnya juga kan Knight of Wands, berarti memang
dia ini orang yang impulsif. Bahkan kalau orang yang impulsif tuh masih nggak tahu sebenarnya arah tujuan hidup dia mau kemana, mau bersama siapa pasangan hidupnya, ya, bahkan mungkin karirnya mau seperti apa dia nggak tahu, dia mau bekerja jadi apa juga dia nggak tahu, dia mau punya target berumah tangga kapan juga nggak tahu. Itu orangnya. Jadi saking impulsifnya nih orang, sesuka-suka dia. Yang penting dia have fun, yang penting dia menikmati hidup, yang penting dia jalanin hidup dia. Untuk arah tujuan target hidup nggak tahu. Termasuk dalam hubungan. Makanya di sini aku melihat contohnya adalah perselingkuhan, karena memang aku lihat di sini dari Knight of Wands, dia ini suka berpindah-pindah ke lain hati atau berpindah-pindah pasangan. Ya, hari ini dia sama si A, tapi 2 hari kemudian sama si B. Ya kayak kucing beranak. Kalau aku lihat di sini, ya kayak kucing beranak, mau sama si koneng, mau sama si abu-abu, mau sama si belang, mau sama si item, gitu deh. Ya, jadi kayak kucing koneng, tahu kan kucing koneng ya, semua mau diembat, gitu agresif, ya, semua mau diembat, suka bergonta-ganti. Kemudian orang ini adalah orang yang sangat menjunjung tinggi persahabatan, atau dia memang banyak teman ya, dan dia itu suka have fun sama teman-temannya. Dia orang yang memang apa ya, bisa dibilang kayak mengutamakan teman gitu ya. Apa-apa tuh teman, sampai-sampai dia itu mungkin gampang dipengaruhi, atau cara pandang dia itu ya tergantung dari teman-temannya, karena saking dia itu kayak lebih apa ya, suka berbaur dengan teman-teman daripada dengan pasangan gitu. Dia akan, kalau misalkan dia udah janjian nih sama teman-temannya di luar sana, misalkan kamu ada situasi yang genting, bodo amat ya, dia akan tetap have fun sama teman-temannya di luar sana gitu. Kalau aku lihat intinya nih orang yang sangat memprioritaskan pertemanan. Ya, orang yang suka have fun dengan teman-teman. Ya, dia nggak terlalu have fun sama pasangan. Dia lebih sukanya have fun sama teman-teman. Suka kebebasan. Ya, itu tadi Knight of Wands reverse. Ya, orang yang suka kebebasan, suka semena-mena, bodo amat. Dan kemudian dia adalah orang yang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen atau belum siap memiliki hubungan jangka panjang. Dan selama ini hubungan kamu dengan dia hanya digantung. Nggak ada kejelasan, nggak ada arah tujuan mau kemana. Ya itu tadi, karena Knight of Wands nggak tahu arah tujuan dia, pasangan yang dia mau itu siapa juga nggak tahu gitu. Dan dia ini adalah orang yang selama bersama kamu itu tidak pernah berkomunikasi, atau mungkin jarang banget berkomunikasi, sehingga ya nggak ada effort gitu, nggak ada effort. Terus juga karena dia belum siap untuk berkomitmen, jadi nggak ada effort. Jadi menurut dia, mau kamu sepontang-panting apapun mengusahakan hubungan ini, kalau memang dianya belum siap berkomitmen, ya nggak akan aku lanjutin hubungan ini ke arah hubungan yang lebih serius sesuai mau kamu. Nggak akan mungkin. Nah, seperti itu orangnya. Ya, kalau aku lihat di sini itu ya, mungkin kamu sudah mulai berpikir siapa dia ya. Kalau misalkan kalian masih bingung ya, nah ini orangnya. Orang yang apa ya, bisa dilihat tuh kayak dia ingin menjadi center point ya, ingin jadi pusat perhatian ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang ketika dia memang belum siap untuk berkomitmen, ya udah, dia hanya menunggu kamu aja, menunggu dari perspektif kamu seperti apa terhadap dia. Kalau misalkan dia kamu masih mau memberikan kesempatan dia, ya digasak sama dia, lanjut ayo. Tapi kalau misalkan kamu udah ngajak dia untuk berkomitmen atau minta kejelasan, udah lari nih orang, ngilang gitu. Ace of Cup, dia mencari pasangan yang selalu bisa memberikan aura segar, percintaan yang segar gitu. Makanya di sini juga dia ini suka berpindah-pindah pasangan, suka bergonta-ganti pasangan, karena memang dia ini selalu ingin merasakan cinta-cinta yang segar-segar gitu. Biasanya targetnya adalah kalau dia pria ya cewek cantik, cewek seksi, bahenol, ya montok depan belakang, bahkan mungkin
misalkan target dia adalah wanita-wanita cantik dan kaya raya, ya itu yang dia incar gitu. Intinya yang bisa memberikan dia nuansa fresh dalam menjalani percintaan gitu loh ya. Nah, kalau misalkan dia wanita, ya kalian situasikan aja cowok-cowok ganteng yang kaya raya ya, yang lemah lembut, yang kayak gitu ya. Intinya dia selalu ingin merasakan percintaan yang fresh kayak gitu deh. Cuman aku melihat walaupun dia menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, terus itu mencari pasangan yang fresh ya, mungkin anak-anak muda ya, yang masih umuran ya baru melangkah ke umur dewasa ya, 20-an mungkin ya, atau bahkan belasan, puluhan lah ya, 20-an lah ya, yang segitu-gitu. Tapi dia nggak ada yang dia ajak untuk melangkah untuk hubungan yang lebih serius. Bahkan hubungannya itu gampang rapuh, hubungannya juga gampang hancur. Karena memang itu tadi, dia memang belum siap untuk ke arah yang lebih serius, berkompeten, apa itu namanya, intim ya. Terus itu juga aku lihat di sini karena dia orang yang inginnya menjadi center point, jadi pusat perhatian, maka dia maunya itu pasangan yang effort, pasangan dia yang effort, bukan dia. Nah, ini juga yang membuat hubungan akhirnya gampang banget hancur, gampang banget berakhir gitu ya, karena dia cuma mau nikmati have-fun-nya aja dengan pasangan-pasangannya, nggak mau diajak untuk berkomitmen atau apalagi menikah gitu ya. Jadi kalau aku lihat, karena tidak adanya effort yang apa ya, paralel di antara dia dengan pasangannya, makanya hubungannya gampang rapuh gitu. Kalau aku lihat di sini ya sama kayak Ace of Cups nih ya, dia nafsu nih, air dimasukin semua, tapi akhirnya kan tumpah keluar semua gitu ya, karena dia cuma nafsu doang, nafsu untuk gelasnya ini penuh, tapi dia nggak sadar kalau udah penuh ya udah di stop, tapi kalau dia penuh ya tetap aja diisi, akhirnya ngubar semua, keluar semua. Seperti itu. Jadi ya apa yang dia cari, apa yang dia kumpulkan itu nggak menemukan hasil, karena dia tidak pernah merasa cukup, karena dia tidak pernah merasa bersyukur, karena dia tidak pernah merasa ya sudah gitu loh, sudah penuh ya sudah gitu, sudah terpenuhi ya sudah gitu. Enggak, kalau dia mau semua dimasukin, akhirnya bluber tuh air, akhirnya ya semuanya berantakan, nggak ada yang dia miliki. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat bahwa saat ini dia sedang menahan diri ya, di dalam kehidupannya sekarang dia sedang menahan diri, mencoba untuk mentoleransi entah apa yang dia toleransi, tapi ini aku lihat dia juga nggak mau kayak bertengkar dengan kamu. Dia pengen untuk menstabilkan energi dia dulu, dia mencoba untuk lebih tenang. Mungkin kamu dengan dia abis ada pertengkaran, atau mungkin sama-sama silent treatment nih saat ini ya, jadi lagi pada marah-marahan nih kamu dengan dia, atau memang lagi ada masalah yang melekat banget di hubungan kalian, akhirnya kalian saling diem-dieman, atau mungkin memang ada suatu masalah yang mendarah daging dan tidak pernah bisa ketemu solusinya sampai sekarang, sehingga yaudah kamu dengan dia udah kayak putus hubungan kayak gitu, sehingga saat ini dia kayak menahan untuk tidak meluapkan emosinya, kemudian juga tidak mau membahas itu dan membahas masalah di antara kalian, dan tidak mau cari masalah gitu loh, tidak mau meributkan masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Karena kalau aku lihat saat ini dia sedang mendorong diri dia untuk tetap tenang dan menghadapi rasa stres ya, akibat apa ya, kayak diacuhkan oleh kamu, terus itu juga masalah yang ada di antara kamu dengan dia tidak terselesaikan. Jujur dia ini juga stres, dia juga merasa kesulitan dengan hubungan ini, harus dibawa kemana, harus gimana menghadapinya. Terus itu juga aku lihat saat ini justru dia kan dia mendorong diri dia untuk tetap tenang ya, tapi justru ketenangan dia ini kayak terganggu dengan tekanan-tekanan yang dia miliki ya, pusing karena gimana ya hubungan ini mau dibawa gimana ya, untuk bisa menarik perhatian kamu lagi gimana ya, untuk biar kamu
respect lagi ke aku gimana ya. Nah gitu, intinya ketenangan dia justru bukannya karena bukannya benar-benar tenang, tapi justru ketenangannya dia buat sendiri, tapi tetap kepikiran, tetap mendapatkan suatu tekanan di pikirannya. Tuh banyak yang dia pikirin, yang membuat dia akhirnya sampai capek sendiri gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat memang ada suatu keinginan dari dia, sebenarnya ingin mencapai suatu keharmonisan cinta juga. Dia juga sebenarnya pengen ada komitmen, pengen juga punya hubungan yang ideal, penuh dengan rasa hormat, penuh dengan kebahagiaan ya. Karena ketika dia bersama kamu, dia ini menganggap kamu belahan jiwanya. Kenapa seperti itu? Ya karena kamu bisa memberikan ketenangan ya, kesederhanaan darimu itu kayak memberikan memberikan dia kayak ketenangan gitu loh, gini loh. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia memang punya tantangan di hubungan ini atau punya masalah di hubungan ini, kalau dia bersama kamu, dia itu kayak bisa gitu loh mengatasi hambatan-hambatan yang ada di hubungan kalian secara bersama-sama. Jadi memang kamu itu kayak pembalance-nya dia gitu loh. Kamu itu kayak bisa untuk menyeimbangkan dia, menyelaraskan dia, sehingga kalau misalkan ada masalah, kalau dia lakukan bersama kamu, semuanya jadi terselesaikan gitu. Karena ketika misalkan gini deh, ada masalah misalkan di hubungan kalian, kalian tidak direstui deh gitu ya, misalkan dia dengan orang tua kalian gitu, salah satu orang tua kalian gitu, dia bingung harus gimana ya. Nah kalau kamu di sini mau bareng-bareng sama dia menyelesaikan masalah, selesai ini masalah gitu. Jadi kamu itu kayak semacam balancingnya dia, kamu itu kayak semacam bisa mengatur alur gitu loh ya, agar hubungan kalian itu bisa tetap stabil. Nah intinya kamu balancingnya dia gitu deh ya. Dan apalagi di sini aku melihat di mata dia kamu itu orang yang sederhana, tapi kamu juga orang yang bertanggung jawab. Kamu orang yang selalu bertanggung jawab dan selalu belajar untuk menyeimbangkan situasi ya. Jadi kalau misalkan di sini dia lagi kacau balau, lagi nggak pengen diganggu, ya udah kamu nggak akan ganggu gitu. Kamu akan tetap bertahan dengan kerinduan yang kamu pendam sendiri gitu ya. Mau dia bilang aku ada lagi pusing, udah jangan ganggu aku, enggak, kamu gak akan ganggu dia sampai dia sendiri yang menghubungi kamu, sampai dia sendiri yang nantinya akan datang ke kamu gitu. Walaupun di situ sama penantian kamu, sama menunggunya kamu ke dia itu kayak bercampur aduk ya, tapi kamu bisa gitu loh. Nah itu yang membuat dia ngerasa kamu itu keren gitu loh. Kamu orangnya sederhana, nggak banyak neka-nekonya ya. Terus juga kamu itu ya, aku lihat di sini kamu menarik gitu ya. Terus juga kamu itu pasangan yang berbakti gitu ya. Oke, ya aku lihat di sini. Terus juga kamu orang yang toleransi, penuh dengan kasih sayang sama dia gitu ya. Selalu bisa mengambil jalan tengah jika kalian di sini ada perbedaan atau ada masalah, kamu itu bisa gitu loh, mau selaras dengan dia. Oke, kalau kamu mau A, akunya maunya B, kita cari jalan tengah ya di antara A dan B gitu. Kamu nggak mau ambil pusing juga gitu, kamu juga bisa menyeimbangkan dia juga gitu ya. Inilah ciri-ciri orangnya ya. Oke. Kemudian apa sih yang membuat dia merasa, apa tadi judulnya aku jadi lupa, menyesal ya. Apa penyesalan dia terhadap kamu? Penyesalan dia terhadap kamu. Penyesalan dia terhadap kamu. Apa penyesalan dia terhadap kamu?
poker face. Bottom of the deck, di sini aku melihat ada poker face, berarti dia ini tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu selama ini. Dia menutup-nutupi perasaan sesungguhnya terhadap kamu. Ya, kalau misalkan selama ini sebenarnya dia cinta banget sama kamu, tidak dia tunjukkan. Ya, tidak dia aplikasikan dengan tindakan. Dia pura-pura bahwa aku hanya menganggapmu teman, aku hanya menganggapmu sebagai adik, ya. Seperti itu. Aku nggak punya perasaan yang seperti itu secara pria dan wanita dewasa. Enggak, aku hanya menganggap kamu sebagai ini, itu, ini, itu. Ya, dia nggak jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Kalau misalkan sebenarnya dia nggak sayang sama kamu, ya sebaliknya aja ya. Kalau misalkan dia nggak sayang sama kamu, tapi dia selalu pura-pura bahwa dia sayang sama kamu, padahal enggak. Nah, jadi kalian situasikan aja, kalau misalkan selama ini dia cuek bebek sama kamu, terus hanya menganggapmu sebagai adik lah, teman lah, atau saudara lah, atau apalah. Nah, berarti dia sayang sama kamu sebenarnya. Dia punya cinta yang kuat sama kamu. Hanya saja di sini ada poker face, berarti memang dia tidak jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi, bahkan mungkin sampai saat ini pun kamu nggak tahu sebenarnya perasaan dia sama kamu seperti apa. Kamu hanya mengetahui bahwa misalkan dia sama ini dingin sama kamu, ya udah berarti kamu merasa bahwa sama ini dia tuh nggak cinta sama kamu, ya. Jadi bahkan dari ekspresi pun dia tuh kayak pinter banget gitu loh untuk menutup-nutupinya gitu, ya. Kalau misalkan di sini kamu pernah bertemu ya secara fisik dengan dia, sebenarnya kalau dari gerak-gerik mungkin kamu tahu, atau mungkin dari tindakannya kamu tahu bahwa sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Cuman memang kayak dari wajahnya atau dari pengakuannya itu dia nggak mengungkapkan kalau dia sayang sama kamu. Intinya di situ ya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mengutarakan perasaan dia sama kamu, ya. Justru malah dia mengambil resiko untuk tidak menampakkan perasaan dia terhadap kamu, kayak gitu. Aku melihat di sini ada old school, ada suatu pembelajaran yang dia dapatkan dari apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan saat ini masih dia pikirkan, ya. Kalau aku lihat mungkin bisa jadi dia kayak tidak bisa mendapatkan pelajaran dari dulu apa yang pernah dia lakukan. Jadi gini, mungkin dulu dia pernah melakukan suatu kesalahan dan kemudian kamu maafkan, kemudian dia melakukan kesalahan yang sama, kamu maafkan lagi, melakukan kesalahan yang sama, kamu maafkan lagi, akhirnya sekarang selesai. Akhirnya kamu memilih untuk menghindar, kamu memilih untuk pergi, kamu sudah nggak kuat dengan kelakuan dia yang terus berulang dengan situasi yang sama, dan kamu selalu memberikan dia peluang untuk berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Dan saat ini, aku melihat dia menyesalinya, karena tidak pernah mau berubah dari apa yang telah kamu berikan kesempatan itu. Ya, padahal kamu di sini aku lihat sudah memberikan dia kesempatan dan dia tidak mau berubah. Gitu. Dan akhirnya dia di sini kamu berpisah dengan dia. Nah, dia masih kepikiran itu, masa-masa lampau, masa-masa yang dulu pernah terjadi, peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi, dan itu dia masih mengingat itu. Aku lihat ya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya, yang aku nggak tahu ini yang keberapa deh. Yang kemudian adalah memiliki banyak pilihan, bahkan dia pernah melakukan one night stand dengan seseorang. Ya, dia ya bisa dibilang dia udah nggak perjaka atau nggak gadis lagi gitu ya, nggak perawan gitu ya. Dan dari semua pilihan itu tidak ada yang dia ajak untuk serius, dia ajak untuk berkomitmen, untuk menjalani hubungan jangka panjang. Itu justru malah banyaknya pilihan itu akhirnya menyakiti kamu. Mana dia nggak perawan lagi, dia nggak apa itu namanya, dia nggak perjaka lagi gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu kemudian aku melihat di sini menyesalnya adalah dia putus dengan kamu, ya. Dia putus dari kamu atau kehilangan kamu, apa ya, dia mengambil keputusan untuk berakhir dengan kamu, atau kamu yang mengambil keputusan untuk berakhir dengan dia. Intinya pengakhiran hubungan ini dia menyesalinya, gitu ya. Aku lihat di sini ada
Ada rasa sakit hati, ada rasa patah hati, ya patah hati lebih tepatnya. Patah hati, sedih, merasa kehilangan, merasa kayak ya putus cinta gitu. Aku lihat di sini, ini yang dia rasakan. Ya, kemudian sunglasses. Akibat dari berpisahnya hubungan kalian, aku melihat di sini yang membuat dia menyesal terhadap kamu adalah sekarang dia hanya bisa menonton kamu dari jauh, memantau ya, memantau kamu dari kejauhan, entah itu lewat media sosial kah, entah itu memang ia dari kejauhan, mungkin kalian satu kantor ya, dia hanya curi-curi pandang ya, nggak berani untuk mendekati kamu, nggak berani untuk bertemu dengan kamu seperti itu ya, gara-gara apa yang dulu pernah dia lakukan, dan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah berakhir, jadi ya cuman beraninya untuk mengintip kamu dari kejauhan aja gitu ya. Aku lihat di sini itu yang di sini penyesalannya ya, dan penyesalannya adalah ketidakberanian dia sekarang untuk bertemu dengan kamu, atau ya mungkin say hello aja dia nggak berani, atau ya mengakui kesalahan atau apapun, intinya untuk dekat dengan kamu lagi aja dia nggak berani. Kemudian ya aku lihat di sini penyesalannya adalah berakhirnya hubungan kalian. Kemudian di sini ada transisi yang terjadi di hidup dia, ada perubahan yang mau nggak mau terjadi terhadap diri dia gitu lah ya. Dan aku melihat kayak dia pengen ada permulaan baru, atau kayak pengen balikan lagi nih sama kamu. Atau apa nih ya, bisa jadi juga karena pengakhiran hubungan ini, akhirnya kamu memiliki kebebasan baru, atau kamu memiliki kehidupan baru, itu yang dia sesali. Akhirnya kamu memiliki kehidupan baru tanpa dia, itu ya. Ketika hubungan ini berakhir, yang dia sesali adalah kamu menjalani hidupmu yang baru sekarang tanpa dia, karena kamu dengan dia sudah berakhir gitu ya. Sehingga kayak sebenarnya pengen gitu ya melangkah maju ke kehidupan baru kamu, tapi nggak berani. Sehingga yang dia sesali adalah kamu sekarang melanjutkan hidupmu tanpa dia. Kamu sekarang fokus dengan hidupmu, melangkah maju tanpa menengok ke belakang lagi, tanpa mengharapkan dia lagi, karena memang semuanya sudah berakhir gitu. Dan itu yang dia sesali, kamu mampu melangkah maju, kamu mampu menjalani kehidupanmu yang baru tuh ya. Kemudian lagi paradise. Yang dia sesali terhadap kamu adalah kamu lebih bahagia, kamu lebih ceria, kamu lebih bersinar, kamu lebih menikmati fase-fase baru dalam hidupmu tanpa dia. Itu yang dia sesali. Ternyata ketika kamu bersama dia, dia merasa kamu tidak bahagia, dan justru malah kamu tanpa dia, loh kok malah lebih bahagia gitu ya. Ketika akhirnya di sini dia sadar, loh kok tanpa dia kamu bahagia gitu loh. Jadi sama ini kamu sama aku gak bahagia gitu ya. Jadi aku melihat di sini inilah penyesalan yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, ketika kamu melangkah maju, ketika kamu melanjutkan hidupmu tanpa dia, kamu bahagia. Itu yang membuat dia lebih merasa menyesal terhadap kamu. Gitu, oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Kedua belah zodiak tidak menutup kemungkinan bisa kok resonate dengan pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya shio-nya, bisa dari shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja ya. Ada kerbau, kuda, macan, monyet, kambing, ayam, babi, dan anjing. Kemudian bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kalian, bulan perpisahan kalian kah, bulan pertemuan kalian dulu, ya, atau bulan jadian kalian dulu, atau apalah ya, bulan pernikahan kalian dulu. Oke. Juni, November, April, Mei,
Maret, Januari, Desember, susah, dan Juli. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan dia. Ya, dan ya sesuai dengan cerita kamu bersama dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke. Apa nih? M X O F K E Y V W I U D C Q Z J A P T B. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.